Assalamualaikum, baik lagi bersama saya Nasri di Pojok Akuatik. Di video pendek kali ini saya mau ngasih tahu nih tips atau cara ngerawat akuarium yang kemarin kita bikin. Gimana video selanjutnya? Simak terus videonya sampai akhir. Untuk perawatannya itu sangat mudah, apalagi tank yang ukuran kecil kayak gini, teman-teman. Yang pertama, kita rajin tuh namanya nyedot air sekitaran 30% dari keseluruhan air. Bisa jadi teman-teman sebulan atau enggak 2 minggu sekali, atau lebih bagus lagi seminggu sekali. Dan setelah itu tanamannya juga mudah nih, karena tanaman yang warnanya hijau itu membutuhkan CO2 yang sedikit. Jadi tanpa tambahan CO2 ini perlu diingat, jadi perlu tambahan CO2, tanaman ini juga bisa hidup. Karena macam Egeria densa, spiralis itu walaupun nggak perlu penambahan CO2 tambahan, dia juga bisa tumbuh subur maksimal. Dan kemudian untuk pemberian pakan, kalau saya sih sehari itu kadang sekali, kadang 2 hari sekali pemberian pakan. Dan jumlah peletnya pun 2 butir pelet itu untuk 1 ikan. Walaupun kita terlihat pelit, tapi jangan sering-sering ngasih pakan ikan. Kalau sering ngasih pakan ikan nih, air sering keruh, kotoran banyak, dan ikannya cepat mati karena air berubah drastis. Banyak bahan-bahan yang material kimia yang masuk ke dalam air, akhirnya ikan cepat mati. Untuk ukuran lampu segini apakah cukup? Ini sekitaran 3 watt. Menurut saya sih cukup, cuman dalam pertumbuhannya emang slow grow atau pertumbuhannya lambat banget karena tanamannya banyak, lampunya nggak terlalu terang, namun bagus karena dia nggak banyak menghasilkan alga. Terutama kalau teman-teman setup akuarium seperti ini, usahakan yang pertama ikannya nggak terlalu banyak banget, kemudian nyala lampunya sekitar 8 jam dalam sehari. 7-8 jam sehari itu sudah mentok. Kalau lebih dari itu suka terkena algae. Kemudian cukup sih untuk lampu segini, jadi nggak terlalu terang banget, nggak terlalu ribut, nggak terlalu redup banget. Untuk listrik irit banget ya, karena ini pakai mesin aerator, bukan power head atau bukan filter gantung. Kalau filter gantung itu buat tank segini rata-rata 4-6 watt. Tapi kalau mesin aerator ini kecil banget, karena aerator 1 lubang itu cuma 1,5 watt dan lampunya ini 3 watt. Jadi wattnya sangat dikit banget. Berapa nih? 1,5 tambah 3 jadi 4,5 watt. Jadi sangat kecil banget. Untuk tanaman selain ini, teman-teman bisa nambahkan semacam Anubias nana, itu yang paling murah, bagus. Dan Anubias nana, teman-teman kalau beli jangan beli di online secara langsung. Bisa jadi tanya dulu, bang ini kondisinya sudah air atau masih darat. Kalau air teman-teman aman, kalau darat dia suka melting atau busuk batang, busuk daun, akhirnya tanamannya hancur. Jadi perlu tanya tuh kalau misalkan beli di online Tokopedia, itu tanya dulu, bang kondisinya air atau masih darat. Nah, Anubias itu cocok banget buat tank low maintenance seperti ini. Kemudian tanaman kalau pengen ngarpet menggunakan Mosspelia. Mosspelia juga mudah banget, walaupun lampu redup, tanpa tambahan CO2, suhunya biasa, nggak terlalu dingin banget, nggak terlalu panas banget. Tanaman Mosspelia itu bagus banget, walaupun tanamannya cuma ditaruh aja dia hidup. Kemudian Cryptocorin juga mudah. Cryptocorin terutama yang udah daunnya air, seperti Cryptocorin, pokoknya Cryptocorin yang warnanya green atau brown itu mudah banget buat ini nih, buat tank low maintenance. Kemudian yang
keempat tanaman tadi anubias, mospellia, cryptocorin, sama bucepalandra. Bucepalandra juga ada beberapa yang mudah dan ada beberapa yang susah. Yang mudah itu biasanya yang warnanya lebih ke hijau-hijau kelapan kalau bucepalandra itu. Kalau warnanya udah merah, coklat itu agak susah perawatannya. Untuk suhu, saya sih menyarankan di bawah 28. Jadi kalau di atas 28 itu ekstrim. Jadi tanaman itu semakin tinggi suhu, semakin cepat pembusukan tanaman. Misalkan ada daun yang tua nih, dia busuk. Jadi busuknya cepat, tapi pengolahannya kurang bagus. Akhirnya tanknya terjadi algae atau enggak butek atau enggak buat tanaman lain bisa jadi busuk juga gitu. Jadi usahakan tank itu di bawah 28 derajat Celcius. Untuk jumlah ikan, saya sih menyarankan di bawah 20 ya. Dan itu pun ikannya yang kecil-kecil. Kalau ikan sejenis ikan Sumatera itu yang doreng itu agak gede, walaupun dia masih family-nya ikan tetra, cuman badannya gede jadi kurang cocok. Bisa jadi cuma kasih 5 masih bisa, tapi kalau udah di atas 10 itu terlalu penuh. Kemudian usahakan juga ada keong tuh, misalkan ada keong tanduk atau pokoknya keong-keong yang pemakan lumut. Jadi teman-teman mudah banget, nggak terlalu gosok-gosok kaca karena sudah dibersihin tuh sama si keong-keong. Kalau saya sih di rumah ada beberapa tank, semuanya saya kasih keong tanduk. Jadi alhamdulillahnya saya jarang banget, bahkan ada beberapa tank yang nggak pernah saya gosok karena ada keong itu, alhamdulillah tetap bersih. Kemudian jangan lupa juga udang receri. Receri ini bantu ngambil sisa-sisa makanan yang jatuh di dasar atau enggak makanin alge-alge yang nggak kasat mata. Jadi sama udang-udang receri itu dimakanin. Udang receri mungkin teman-teman bisa diisi 10 atau 5 atau 8 juga bisa. Kalau keong terserah, misalkan ada 5, 10 itu lebih bagus karena tank semakin banyak keong semakin bersih. Untuk ganti air, sebaiknya teman-teman bisa PDAM bisa, air sumur bisa. Kalau PDAM diusahain diendapin tuh sehari. Kalau air sumur bisa langsung, asal jangan habis dikuras semuanya langsung diganti air sumur. Itu ikan udang dia pasti celeng semuanya. Jadi teman-teman kalau pengen ngasih air sumur langsung, teman-teman kuras 40%, lalu 40-50%, kemudian dipush pakai air sumur langsung juga bagus. Karena dengan air yang baru, tanaman itu dia bisa menyerap karbon dioksida yang baru dari air. Walaupun kadang air yang baru ikannya mabok, tapi buat tanaman dia makin subur seperti itu. Langsung aja kita praktek nguras akuarium. Kerasnya. Ini menggunakan air sumur ya, ini jadi dari toren masuk ke kamar mandi, ambil airnya, jadi langsung buat akuarium. Cuman perlu dicatat, kalau air baru full dari air sumur, ikan suka ini ya, suka pusing atau suka stres. Jadi sebaiknya kalau menggunakan air sumur dikuras sekitar 40% atau sampai 60%. Kecuali kalau air sumurnya udah diendapin seharian,
bisa jadi tuh 80% atau 90%. Tapi kalau masih baru dari air sumur, diusahain nggak sampai 80%. Jadi sesimpel itu aja buat maintenance akuarium ukuran 30 cm ini dengan tanaman-tanaman yang ada di sini. Jadi ya seperti ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin itu dulu dari saya. Jika video ini membantu silahkan like, share, dan subscribe jika belum. Salam pojok akuatik.